Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan sebuah pengkhianatan, bagian 24. Pagi hari. Elle sudah sibuk di dapur, rambutnya yang basah ia biarkan tergerai. Ibu muda itu menunjukkan jati diri sebagai seorang istri. Axel sendiri tak menyangka bahwa istrinya begitu mahir dalam menghidangkan makanan kesukaannya. Elle juga tak mengandalkan asisten, jika hanya untuk mengurus suaminya. Mengurus suami dan anak adalah tugas nomor satu. Babysitter pun mengurus Lexi jika hanya sedang repot seperti ini. Saat Elle meletakkan piring di atas meja, tiba-tiba dari arah belakang, sebuah tangan melingkar di pinggangnya. Elle pun menoleh, sembari memberikan senyum termanisnya pagi ini. "Pagi, Dad," sapa Elle tersenyum. "Pagi juga, sayang." "Lexi di mana?" tanyanya. "Diajak jalan pagi sama Loren. Mau sarapan sekarang?" tawar Elle. Hari ini Dedi telat pulang." "Tidak usah menunggu. Kalau mengantuk tidurlah duluan," ucap Axel. "Apa ada acara di kantor?" tanya Elle penasaran. "Iya, Jose baru pulang dari bulan madu. Teman-teman di kantor mengadakan acara makan di luar. Semuanya laki-laki, makanya Dedi tidak mengajakmu. Aku mau menyuruh Miss Carla kemari, biar nanti Uncle Jose yang menjemputnya. Bagaimana?" "Ide bagus," jawab Elle mengangguk. Tak lama dari situ, Loren datang sambil mendorong kereta bayi. Lexi tertidur sehabis dibawa jalan-jalan oleh babysitternya. Saat tiba di sana, Loren melihat ke arah Elle. Ingin bertanya tapi takut tidak sopan, ia sendiri menilai majikannya. Dapat dilihat dari wajah mereka, umur yang terpaut begitu jauh. Axel lebih pantas jadi ayahnya. Kenapa wanita secantik Elle mau dengan lelaki tua seperti Axel? Pikirnya kepo. Loren tidak tahu menau jalan cerita Axel dan Elle, sehingga ia begitu tak menyangka. Elle bisa mendapatkan laki-laki jauh yang lebih tampan dan mapan. Sibuk dengan pemikirannya, ia sampai tak menghiraukan pertanyaan Axel padanya. "Loren?" panggil Axel lagi, tapi wanita itu masih melamun. "Miss Loren?" tanya Elle sembari melambaikan tangan. Wanita yang berumur hampir 30 tahun itu pun akhirnya terkesiap. "Ah, iya." Loren sampai mengerjapkan mata karena terkejut. "Masih pagi sudah melamun, Miss Loren tidak apa-apa kan?" Elle takut wanita itu tidak enak badan atau apa. Tidak apa-apa," jawab Loren gugup. Elle merasa aneh, kenapa wanita itu? Apa yang dipikirkannya? Elle sendiri belum begitu mengenal jauh babysitter anaknya. Menurut suaminya baik, ia hanya ikut saja tanpa memikirkan ke depannya akan seperti apa. Ia cukup membantu mengurus Lexi dan tidak berbuat macam-macam, ia tak akan bertanya mengenai hal pribadi. Sudah hampir 1 minggu, Loren bekerja sebagai pengasuh tetap. Biasanya Elle hanya menitipkan 1 hari atau 1 malam saja. Karena menurut Axel, istrinya membutuhkan babysitter. Meski awalnya menolak, Elle pun akhirnya setuju untuk memakai jasa Loren. Ia merasa kasihan kepada istrinya, jika harus Elle yang mengurus semuanya. Meski Elle terbilang masih kecil, ibu muda itu sangat paham dalam segala hal. Termasuk adanya babysitter, yang dimungkin sesuatu terjadi. Tapi Elle yakin, bahwa suaminya hanya mempekerjakan Loren. Jika Elle tak banyak bertanya kepada babysitternya, bukan berarti ia tak bisa memantau wanita itu. Ia pun bisa merasakan tatapan Loren, yang begitu beda terhadap suaminya. Axel semakin tua semakin terlihat tampan, wanita manapun bisa tergoda. "Miss Loren, Miss bisa tidurkan Lexi? Aku mau bicara sebentar dengan suamiku," pinta Elle. Tentu, Loren menatap Axel sekilas. Dan tatapan itu tak luput dari sudut pandang Elle. "Tunggu," ucap Axel menghentikan langkah Loren. Axel berjongkok, lalu mencium pipi Lexi yang semakin gembul dan lucu. "Dedi, sebenarnya aku kurang begitu suka jika Loren bekerja di sini. Kalau boleh, aku mau Miss Carla yang menemaniku dan membantuku mengurus Lexi." "Tatapan Loren beda saat melihatmu. Aku tidak suka," kata Elle merajuk. "Tapi Carla sudah berumah tangga. Jose tidak mungkin setuju. Loren baik, dia tidak mungkin macam-macam,"
percaya pada Dedi. Axel mencium bibir Elle sekilas, ia tak ada waktu untuk membahas masalah yang menurutnya itu tidak masuk di akal. Loren babysitter berpengalaman, ia pikir tentu bisa mengurus Lexi dengan baik. Axel tidak tahu kekhawatiran istrinya, yang dimaksud Elle bukan mengenai masalah mengurus Lexi. Yang ia khawatirkan, wanita itu menyimpan hati pada suaminya. Tatapan Loren beda, tatapan penuh arti, menurutnya. Dedi takut terlambat, Dedi berangkat dulu. Kamu jangan memikirkan yang tidak-tidak, Dedi akan langsung pulang setelah acara selesai. Suruh Uncle Jose mengantar Miss Carla kemari, aku rindu padanya. Tanpa diketahui oleh keduanya, ternyata Loren menguping pembicaraan mereka. Wajahnya terlihat kesal saat mendengar penuturan Elle saat tadi. Emang begitu terlihat dari sikapnya? Pikir Loren. Siapa yang tak mengenal Axel, saat Loren diminta menjadi babysitter, ia senang bukan kepalang. Ia kira, istri dari Tuan Axel seorang wanita yang sudah berumur. Nyatanya, istrinya lebih muda dan terlihat begitu cantik. Niat awal bekerja, bukan cuma uang yang menjadi prioritas utamanya. Memiliki majikan tampan tentu menjadi idamannya. Loren menyandang status perawan tua, mengidamkan sosok suami seperti Axel adalah impiannya. Tapi impian itu hancur, saat tahu siapa yang menjadi istri dari seorang Axel. Axel mengabulkan keinginan istrinya itu, ia menyuruh Jose untuk mengantarkan istrinya ke rumahnya. Elle senang saat Carla datang menemuinya. Mereka pun berpelukan saling melepas rindu. Axel memberi Jose cuti selama 1 bulan penuh, berharap dengan bulan madu mereka segera memiliki momongan. Miss, aku rindu sekali, ucap Elle setelah melepaskan pelukan mereka. Ya, Miss juga rindu padamu, Lexi di mana? Tanya Carla mengedarkan pandangan. Di dalam, bersama Loren. Loren? Siapa Loren? Babysitter Lexi, dia yang membantuku setelah Miss menikah. Aku tidak mempercayakan orang lain selain Miss untuk menjaga Lexi, tapi Dedi memintaku untuk menerimanya bekerja di sini. Carla jadi ikut memikirkan kekhawatiran Elle, tapi ia tak mungkin selamanya berada bersama Elle. Dirinya sudah menikah. Carla meyakinkan hati Elle, semuanya akan baik-baik saja. Loren pasti menjaga Lexi dengan baik, percaya pada suamimu. Tuan Axel orang yang cukup setia, dia tahu rasanya dikhianati. Tuan Axel tidak mungkin mengkhianatimu. Dapat ditebak dari wajah Elle yang khawatir, bukan karena Lexi, melainkan perasaannya yang takut suaminya berpaling. Kamu masih muda, juga cantik. Tidak mungkin suamimu berpaling. Tetap saja, Elle takut akan hal itu terjadi. Pantas, suaminya sampai marah padanya waktu kemarin ia bertemu dengan Kevin. Kini ia sendiri merasakan ketakutan itu. Lalu aku harus bagaimana, Miss? Percaya saja, kalau Loren tidak akan macam-macam pada suamiku. Tapi tatapan dia aneh, menyimpan sesuatu untuk suamiku. Percayalah, hubungan akan kekal jika dilandasi kepercayaan. Tuan mencintaimu, Nona Elle, goda Carla. Semoga saja. Sudahlah, kita terlalu lama berada di luar. Lexi pasti senang kamu datang. Elle dan Carla pun akhirnya masuk ke dalam rumah. Axel baru saja menyelesaikan pekerjaannya, ia dan Jose mengadakan acara di sebuah kafe. Rekan-rekan bisnis berkumpul karena undangan dari Axel, termasuk undangan untuk Olan. Sebetulnya Axel kurang menyukai pria itu. Karena ia merasa bahwa lelaki itu masih memiliki perasaan pada Elle. Cinta pertama tentu akan sulit untuk dilupakan. Di saat semua sudah berkumpul dan menikmati hidangan yang sudah disediakan, tatapan Axel tertuju pada Olan. Pria itu tampan rupawan, dengan gaya model rambut terkini saat ini. Ia sampai berpikir, kalau ia pergi ke salon dan mengubah gaya rambutnya, istrinya pasti akan lebih mencintainya. Pikir Axel yang masih melihat ke arah Olan. Elle masih muda dan cantik, ia harus bisa mengimbangi wanita itu. Tidak boleh lengah, meski Elle sudah menjadi miliknya, itu tak menjamin bahwa tak ada lelaki lain yang mengincar. Sibuk dengan pemikirannya, ia sampai tak tahu bahwa Olan sudah duduk di sebelahnya. Istrimu tidak diajak? Pertanyaan Olan membuat Axel langsung menoleh. Apa yang lain membawa pasangan? Tanya balik Axel. Olan hanya tersenyum tipis, padahal ia hanya menanyakan saja tidak ada maksud apa-apa.
Kamu sendiri masih betah menjomblo. Apa tidak ada wanita yang tertarik padamu? Jangan bilang, kalau wanita incaranmu sudah menjadi milik orang lain, itu jawaban basi. Olan menghembuskan napas kasar. Kenapa pria itu selalu memojokkan dengan wanita yang ia sukai sudah menjadi milik orang lain? Apa pemikirannya selalu terarah pada Elle? Pikirnya membatin. Tidak bisa dipungkiri, Elle memang wanita yang memiliki sejuta pesona. Ia juga sampai heran, kenapa wanita itu malah memilih pria tua? Padahal wanita itu bisa mendapatkan yang lebih darinya. Jangan selalu memikirkan istriku, rumah tanggaku lagi bahagia-bahagianya, celetuk Axel. Axel terlalu cemburu buta, sampai selalu berpikir bahwa Olan akan merebut Elle darinya. Bukannya wajar jika seorang pria memuja wanita? Pikiran Axel saja yang terlalu berlebihan. Tak lama, Jose pun menghampiri. Masih belum akur? Tanya Jose pada Axel. Akur? Ulang Olan, memangnya siapa yang bertengkar? Bosmu selalu berpikir buruk tentangku, bilang padanya jaga istrinya baik-baik. Olan beranjak dari tempatnya, lalu. Oh iya, jangan lupa bahwa ada laki-laki lain yang menanti. Olan selalu menakut-nakuti Axel, bahwa dirinya akan merebut istrinya darinya. Axel mengepalkan tangan, karena kesal dengan sikap Olan yang selalu seperti itu. Olan sendiri suka saat menggoda Axel, karena menurutnya cinta Axel memang begitu besar kepada Elle. Ia tak ingin Axel menyia-nyiakan istrinya, apalagi dengan niatnya waktu dulu. Jika itu terjadi, maka ialah orang pertama yang akan merebut Elle dari suaminya. Olan hanya menggodamu, dia hanya bercanda. Lagian, Olan sedang dekat sama seseorang, ucap Jose memberitahu. Aku tidak percaya, dia masih mencintai istriku. Jose, kekeh Axel geram. Ah, terserah, cemburumu tidak masuk di akal. Jika Olan memang berniat merebut Nona Elle, sejak dulu dia sudah melakukannya. Olan orang pertama yang tahu soal kehamilan Nona Elle. Jangan membahas masa lalu. Kamu tahu masa laluku, membuatku selalu merasa bersalah pada istriku, kata Axel penuh penyesalan. Makanya, bersikap biasalah pada Olan. Dia bukan pria brengsek yang suka merebut pasangan orang, yakin Jose. Happy Angel, Jose menepuk bahu bosnya, lalu ikut bergabung dengan rekan-rekan yang lain. Jose bersulam, bergabung dengan rekan-rekan yang lain. Jose bersulam untuk merayakan hari bahagianya yang ke-1 bulan. Apa kata Jose benar? Gumam Axel, apa aku harus percaya pada pria itu? Percaya bahwa dia tidak akan merebut istriku? Axel jadi pusing sendiri dengan segala pemikirannya yang kacau. Daripada pusing sendiri, akhirnya ia ikut bergabung dengan teman-teman yang lain. Acara pertemuan itu pun akhirnya selesai. Axel sudah janji bahwa ia akan langsung pulang hari ini. Jose, aku pulang duluan, ucap Axel. Kenapa buru-buru? Tanya teman yang lain. Paling mau klonin istri mudanya, sahut yang lain. Iya, sudah sana pulang. Jangan dianggurin kalau punya istri muda, apalagi sangat cantik, goda teman yang lain. Axel langsung melirik ke arah Olan, saat teman yang lain menggodanya. Sedangkan Olan, pria itu diam saja. Bahkan menoleh pun tidak, karena menurutnya Axel tidak bersahabat dengannya. Kalau ia ikut menimpali, akan lain ceritanya. Axel bisa marah beneran padanya, diam lebih baik menurutnya. Aku tidak akan memberi celah pada pria lain, sahut Axel. Aku duluan, pamitnya kemudian. Axel sedang menyetir sambil berpikir, apa aku harus ke salon? Ucapnya. Axel pun akhirnya menepikan mobil tepat di depan barbershop. Hari ini, ia harus terlihat tampan di depan istrinya. Ia akan membumbui rumah tangganya, sampai di mana Elle semakin tergila-gila padanya. Ia harus selalu terlihat muda di depan istrinya. Sore, Tuan, siapa pegawai barbershop itu? Ada yang bisa kami bantu? Tanyanya kemudian. Aku ingin model rambut terbaru, terus beri warna yang cocok untukku, pinta Axel. Oke, kami siap melayani. Axel duduk di depan cermin besar, rambutnya mulai dibasahi dan disisir. Pegawai itu mulai mengerjakan tugasnya, dengan tangannya yang sudah mahir. Pria tapi bertubuh gemulai itu merapikan rambut pelanggani, memberikan kepuasan pada pelanggan barunya itu. Axel melihat tangan gemulai itu dengan cekatan.
Meski hasilnya belum terlihat, tapi ia yakin bahwa hasilnya pasti memuaskan. Dapat dirasakan saat tangan gemulai itu menyisirnya. Beberapa menit kemudian, tatanan rambutnya sudah selesai. Kini tinggal dicuci lalu diberi warna sesuai keinginan. 1 jam sudah berlalu. Ponsel Axel sudah berdering, ia melihat ponsel. Di layar terpampang nama istrinya. "Ya, sayang," jawab Axel mengangkat panggilan. "Dedi di mana?" "Uncle Jose sudah pulang. Kenapa Dedi belum?" "Sebentar lagi Dedi pulang. Ini belum selesai," kata Axel. "Tuan, sudah waktunya dicuci." Pegawai wanita menghampiri. Elle yang mendengar langsung nyerocos. "Dedi di mana? Dicuci apanya?" Nada itu terdengar kesal di pendengaran Axel. Tapi Axel tidak menggubris, ia harus segera melakukan pencucian rambut, karena kepalanya sudah merasa pusing akibat terlalu lama berada di barbershop. Bersambung.